Sejumlah tokoh ulama di Cirebon, Jawa Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak ikut aksi turun ke jalan terkait rencana aksi 11 Februari mendatang. Menurut para ulama, seluruh lapisan masyarakat perlu menjaga suasana politik di tanah air agar tetap terjaga. Imbauan para tokoh ulama Cirebon ini setelah menggelar pertemuan pada Kamis siang. Dalam pertemuan, para tokoh ulama bersepakat jika aksi 11 Februari berupa istighosa dan doa bersama untuk kedamaian negeri. Selain itu, para ulama juga mendukung aparat keamanan untuk menindak tegas terhadap pihak yang terlibat dalam aksi yang berpotensi menimbulkan keributan. Baik agama apapun, hendaknya kita menjaga persatuan. Ini adalah keindahan. Jangan sampai kita mau diadu domba. Kita biasa berdampingan dengan agama yang berbeda. Dan ingat, musuh kita bukan orang Cina. Banyak Cina yang Masya Allah juga berjuang ada. Yang beragama Islam juga ada. Jangan salah, kita tidak boleh diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mu'alah amma ba'd. Kami himbau kepada semuanya hendaknya selalu berpikir tentang kesatuan umat, bangsa secara umum, bangsa Indonesia khususnya. Baik agama apapun, hendaknya kita menjaga persatuan. Ini adalah keindahan. Jangan sampai kita mau diadu domba. Kita biasa berdampingan dengan agama yang berbeda. Dan ingat, musuh kita bukan orang Cina. Banyak Cina yang Masya Allah juga berjuang ada. Yang beragama Islam juga ada. Jangan salah, kita tidak boleh diskriminasi etnis, tidak boleh. Jadi musuh kita adalah siapapun yang ingin membuat kerusakan di negeri ini. Nah, kemudian sisi lain, kita harus prasangka baik kepada siapapun yang ingin mempertahankan negeri ini. Ini harus kaidah yang harus kita pakai. Siapapun yang ingin mempertahankan negeri ini, hendaknya kita harus prasangka baik dengan dia. Kalau memang ada orang salah caranya, kita bisa diskusi baik dengan mereka. Selagi kita belum diskusi baik dengan mereka, kita tidak bisa berprasangka buruk kepada siapapun. Ini karena apa? Mereka ingin mempertahankan negeri ini, siapapun dia, kelompok apapun dia. Selagi ingin mempertahankan persatuan dan kesatuan negeri ini, hendaknya kita prasangka baik terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang kita tidak sesuai dengan caranya, mungkin diskusi. Kita bisa kombinasi antara cara dengan cara, tapi yang penting sampai tujuan. Ya, kombinasi antara cara dengan cara hingga sampai kepada tujuan. Nah ini, kemudian apa yang selama ini terjadi di negeri ini, kita harus waspada juga. Misalnya ada demo di sana, ada demo di sini, kita harus paham. Bahasa lain, kalau ada asap tentu ada api, kan begitu ya. Sebabnya dari mana, kan begitu. Kita harus cari. Kalau memang ada api, kita mikir api, tidak kita cari sebabnya, ya nggak sampai kepada sebuah konklusi, sebuah kesimpulan yang jelas. Nah, adapun demo-demo yang selama ini tadi ada disinggung tentang demo yang selama ini, kita harus melihat kenyataan. Apakah demo yang terjadi selama ini membuat kerusakan? Kemudian satu, kemudian yang kedua itu, pertama adalah tujuan demo itu apa? Kita harus tahu kan tujuannya demo, apakah iseng? Kemudian yang kedua, apakah demo selama ini dilaksanakan adalah membuat kerusakan atau tidak? Kemudian demo yang dilakukan ini bertentangan dengan undang-undang yang ada. Baik, jika tiga hal ini tidak ada, mungkin kita bisa membuat protes terhadap demo yang ada. Jika demo tujuannya adalah benar, kemudian demo itu sendiri dengan prosedur yang sudah diperkenankan secara hukum, akhirnya boleh. Kemudian setelah itu adalah tidak membuat kerusakan, nah maka itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Bahkan mungkin di situ adalah sebagai bagi yang bisa melihat akan paham bahasanya di balik ini ada sesuatu. Sesuatu ini yang harus kita cermati. Apa yang dipertahankan mereka? Apa yang dicari? Jangan sampai kita hanya sekedar melihat dengan karena informasi sana sini sehingga di antara sesama sudah caci maki. Saya haru dengan media sosial yang selama ini Masya Allah. Memang ada suatu ketika ada orang menyanjung kami, akan tapi di bawahnya ada mencaci ulama lain. Saya tidak senang. Saya tidak bangga kalau saya disanjung terlalu mencaci ulama lain. Saya ingin rindu bahasanya umat ini jangan sampai dengan ulama mudah mencaci. Belum lagi nanti disitu caci maki tentang etnis.
Islam tidak mengajarkan Nabi itu Nabi Muhammad adalah nabinya semuanya. Nabinya orang kulit hitam, kulit putih. Nabinya orang Jawa, orang Sunda, Batak, dan juga orang Cina. Sama. Ini yang harus kita perhatikan. Nabi kita bukan Nabi yang hanya ngurusi orang tertentu. Ini. Sehingga karena sudah terbiasa dia di media sosial dan sebagainya. Komentar yang jelek. Sehingga aku tidak komentar jelek tidak enak. Dan tanggung jawab di hadapan Allah. Anda semua yang biasa menyebar informasi media. Ada Allah. Ada malaikat yang mencatat. Kalau Anda jujur, Anda bisa menyampaikan kebenaran, maka ketahuilah ada hitungannya di hadapan Allah. Anda masih punya masa, ada esok hari, dan ada anak keturunan. Dan ada masa depan yang luar biasa panjang, itu masa depan di akhirat. Dan kami yakin yang datang ke sini tentu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun Anda, insya Allah akan dipilih untuk menjadi penyampai kemuliaan, penyampai kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dimuliakan. Baik, ada pun kasus bela Islam yang ketiga, berarti ada bela Islam satu dan kedua. Adapun saya adalah, kalau memang ada bisa disangkutkan dengan kelompok terkhusus, misalnya FPI dan sebagainya. Tadi nyebut ada yang bertanya tentang Habib Rizik Syihab dan sebagainya. Saya bukan anggota FPI, dan harus dicatat, tidak pernah saya ikut anggota FPI, dan tidak pernah juga akan tapi ketahuilah, kami mengetahui, saya kenal dengan Habib Rizik, dan saya kenal dengan orang yang ada di sekitar beliau, dan ternyata memang beliau adalah orang yang sangat lembut. Bahkan apapun yang mereka lakukan adalah juga ada tujuan. Memang ada, misalnya ada yang lolos dari pengikut beliau yang mungkin kurang paham tentang tujuan Habib Rizik sehingga caranya salah. Nah, itu disalahkan dia, bukan perkumpulan ini. Jadi saya tidak tercatat sebagai anggota FPI, akan tapi saya melihat bahwasanya beliau semangat untuk menjaga negeri ini. Semangat untuk menjaga negeri ini, dan semangat kalau seandainya apa yang selama ini didiskusikan oleh para ulama disambut langsung oleh pemerintah, tidak akan ada demo ini. Dan saya mohon maaf, permintaannya apakah ada permintaan kerusakan? Ini harus jujur kita. Saya tidak pernah, saya itu buta politik, saya itu tidak pernah lihat, di rumah tidak ada televisi. Saya hanya informasi 1, 2, dan 1, 2. Saya isu sana sini saya tidak begitu mendengar. Cuman saya menangkap bahwasanya ternyata ada permintaan. Kalau seandainya permintaan ini segera diselesaikan dan apakah permintaan merusak? Selagi permintaan tidak merusak, coba dilihat. Sehingga tidak sampai terjadi hal yang demikian ini. Jadi masalah demo ini, makanya termasuk kami sangat mengharap, karena kita punya kekuatan 3. 2 adalah aparat negara, tentara dan polisi. Kami mencintai mereka. Kekuatan ada di mereka. Jangan sampai ada mengadu domba antara kepolisian dengan tentara. Ini musuh kita itu yang mengadu domba ini. Mencoba, ada yang mengusuk. Apakah masuk ke tentara kemudian mengadu domba, masuk ke polisi mengadu domba, ini bermasalah ini. Kepolisian, Masya Allah. Kita harus bangga dengan adanya polisi yang mereka berlatih menjaga negeri ini. Polisi menjaga negeri ini. Tentara juga menjaga negeri ini. Jangan sampai ada pemilahan di sini. Kami himbau kepada semuanya agar jangan sampai ada suara, khususnya media, merucing permasalahan sehingga seolah-olah polisi bermusuhan dengan tentara. Senang ini, musuh-musuh negeri kita itu ingin diadu ini. Kalau sudah perang akan tinggal masuk begitu saja. Apakah masuk ideologi atau penjajahan budaya, ekonomi dan seterusnya. Sampai negara ini bahkan diambil nanti dengan cara yang mereka inginkan. Maka kami senang dengan Pak Kapolres dan yang sering datang ke sini. Kami bangga mengirim polisi dan sebagainya. Dan kami sangat terima kasih dengan kepolisian yang menjaga juga pondok kalau ada pengajian. Mereka ikut andil dengan kami. Bahkan kami selalu ingin kebersamaan. Bahkan kita tahu kalau kita ada acara di alun-alun, siapa yang datang? Mereka dari kepolisian datang, dari pemuda Pancasila, Masya Allah. Bahkan ketua kami dekat juga. Jadi kita itu potensi umat kita. Jangan sampai diadu. Mereka punya kekuatan loh ya. Sekecil apapun punya kekuatan. Tapi ini penyakit, tidak ada pengadu domba ini yang masuk memperkeruh permasalahan, dan wartawan punya andil dalam hal ini. Amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baik, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau mengenai demo 112 itu ada pelarangan ya? Kami menghimbau kepada siapapun yang berniat untuk demo dan mengadakan demo tetap pada prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita. Kita tidak akan membuat kerusakan. Yang mau berangkat ada tetap berangkat, dan tetap dengan seperti yang dilakukan di demo 1 dan kedua adalah dengan keindahan dan jangan berubah. Dan kami hanya mewaspadai dari pihak yang mengadakan demo, hendaknya waspada. Kemudian aparat juga tahu bahasanya
Demo 1-2 membuktikan kalau demo itu adalah biasa orang-orang baik dan lembut. Jika ternyata ada sesuatu di situ kerusakan, langsung saja dipegang itu. Itu akan memperkeruh. Kita ingat kisah Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali barangkali ini jangan dipotong juga kisah ini. Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah sama-sama ingin memperjuangkan kebaikan. Masalah menuntut pembunuhnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan. Malam itu sudah ada damai antara pasukan Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Dan memang mereka tidak ingin berperang keduanya. Mereka sama-sama tidur, ternyata ada orang yang ketiga datang dengan pasukan dibagi dua. Separuh menyerang pasukan Sayyidina Ali, yang separuh memelek pasukan Sayyidina Siti Aisyah. Sehingga semua dua kelompok besar ini merasa dikhianati. Sehingga berantemlah. Terjadi peperangan. Kita tidak ingin bahwasanya di demo besok ini ada orang yang mencoba membuat kekeruan. Maka pastikan bahwasanya jika ada keanehan, itu langsung ditangkap dan itu penjahat, bukan orang demo. Biarpun bajunya baju kita biar pakai imamah. Kalau memang ada membuat kerusakan berarti dia. Nah ini karena kita tahu, termasuk Habib Rizik sendiri juga tidak menyeru kekerasan, ulama juga tidak. Dalam hal ini kita ingin menunjukkan bahwa kita punya keinginan, tolong didengar. Ini kan cara yang sangat baik, luar biasa. Sampai sekali dua kali itu biaya besar itu semuanya. Dan jiwa raga mereka keluarkan untuk apa? Menginginkan ketentraman negeri ini, kebaikan negeri ini. Nah, maka kami himbau kepada khususnya aparat keamanan ini harus benar-benar waspada, jangan sampai ada orang yang mencoba memancing di suasana ini, membuat permasalahan. Sehingga nanti bisa diadu nanti naudzubillah antara tentara dengan polisi, menjadi permusuhan kita tidak ingin. Polisi adalah hujat. Makanya kami juga menghimbau kepada para ulama-ulama ini tetap harus dekat dengan kepolisian. Karena kami yakin polisi-polisi yang kami kenal rindu mereka. Mereka dengan ini gelisah. Jangan dianggap polisi selalu tidak senang dengan ini. Apalagi sampai polisi dituduh PKI dan sebagainya. Tidak. Mereka anak-anak negeri. Mereka adalah orang yang berjuang untuk negeri ini. Tentara juga semuanya. Jadi musuh kita adalah bukan polisi, bukan tentara, bukan Cina. Musuh kita adalah siapa pun yang membuat kerusakan di bumi ini. Maka tolong waspada dari pihak kepolisian, keamanan. Di dalam demo besok ini yang akan dilaksanakan dengan aman. Kalau ada sesuatu yang aneh, itu pasti bukan dari peserta demo yang sesungguhnya. Ya ada orang yang ingin membuat kerusakan. Adapun bagi kami adalah dalam yang mau berangkat, yang sudah niat berangkat, ya tinggal dibenahi niatnya. Karena Allah banyak berzikir. Yang tidak berangkat berdoa demi keselamatan bangsa ini. Itu saja. Dari Al-Bahjah sendiri akan mengirimkan santri. Al-Bahjah banyak. Al-Bahjah mana? Al-Bahjah banyak sekali. Kemarin Al-Bahjah juga ada yang berangkat, ada yang tidak berangkat. Karena Al-Bahjah tersebar. Kalau bicara Al-Bahjah luas sekali. Dari Cirebon sendiri? Dari Cirebon banyak Al-Bahjah. Cirebon banyak, kita punya media radio, media televisi. Tentu Al-Bahjah ada yang berangkat. Karena kami tidak pernah mengimbau larangan, tidak pernah memaksa untuk berangkat. Karena apa? Yang tidak berangkat adalah dengan doa. Yang berangkat adalah dengan ketulusan. Nah, kalau tanya Al-Bahjah, luas sekali Al-Bahjah. Ya kan? Baik. Ya. Masya Allah. Terima kasih atas semuanya. Karena Allah, lihat, kita ketemu di surga bersama Rasulullah. Amin. Masya Allah. Terima kasih.